Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Benar gak saudara? Semuanya kita ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lantai 1, lantai 2, kita katakan. Sepi Yerusalemku, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Siapa di tempat ini yang benar-benar haus rindu sama Tuhan? Angkat kedua tangan kita, biar lagu ini kita bilang, Tuhan, I really long on your presence. Biar Tuhan, aku rindu akan Engkau. Mari kita katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu. This is our prayer, Lord. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan
Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Gereja Tuhan sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yes. Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Beda Tuhan katakan sekali lagi Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar setiap kami yang datang, apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan akan tolong kami. Biar setiap hati-hati Tuhan dilawat Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa nggak cukup akan Engkau Tuhan. Kami minta pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan di tempat ini. Urapi setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan. Persiapkan setiap hati yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, baik di tempat ini maupun yang di rumah. Di dalam nama Yesus. It's all about you Jesus. Semua tentang Engkau Tuhan. Gak ada satupun agenda manusia. Semuanya adalah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. It's all about you Jesus. Lawat gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang haus yang lapar akan dikenyangkan pada pagi hari ini. Yang rindu ketemu Tuhan akan mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Anda boleh ambil waktu teduh selama beberapa menit sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Thank you Jesus.
God. So take 5 to 3 minutes, 2 5 minutes. Give thanks to Him. Terima kasih Yesus.
buat Tuhan kami ini Tuhan. You more than enough Tuhan. Setiap permasalahan kami Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap masalah dan beban kami Tuhan, You more than enough for us Lord. Tuhan, kami ingin mendoakan kebaktian hari ini Tuhan Yesus. We want to pray for today's service Lord. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke sini Tuhan, we want to pray for our friends that still on their way here. Kami mendoakan juga youth Tuhan Yesus yang dalam retreat Tuhan Yesus. We all want to pray for the youth that still on retreat. Kami mendoakan iman tumbuh Tuhan Yesus tempat itu Tuhan Yesus. Kami mendoakan juga iman tumbuh di tempat ini. We all want to also pray that faith grow in this place and the retreat place. Kami mendoakan anak-anak Sunday school. Kami mendoakan guru-guru Sunday school Tuhan. We want to also pray for the Sunday school and teacher. We want to also pray for message hari ini Tuhan Yesus. Buat firman-firman hari ini Tuhan Yesus. Agar jiwa yang belum terbuka Tuhan bisa bukakan Tuhan Yesus. In the name of Jesus, bagi umat yang percaya will say Amen, Amen. Selamat pagi semua. Wow. Selamat datang semua yang sudah bebas dari Broad Street Run yang bisa kesini. Selamat datang. Kita akan doakan terus yang masih dalam perjalanan. Yuk kasih high five kiri kanan kita di minggu baru, di bulan baru. Kita akan mulai memuji Tuhan. Bersyukurlah semuanya.
Masih siap, masih kuat puji Tuhan? Amin. Anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Curahkan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah dari gedangnya, menakutkan umat ini. Marilah Yesus berdiri, marilah hari Tuhan, saat pembebaskan berkudokan dosa daripada. Mari bersorak bagi Tuhan, sorak bagi Yuk kita baca dari firman buat bulan ini, kita belajar hal yang baru. We learn about new things today. For this month adalah go to the other side. Mari kita baca dari Matius 6 ayat 26-27, 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menumbuhkan bekal dalam lumbung. Kamu diberi Tuhan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. In English. Look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in the barns because of your heavenly Father feeds them. And you are far more valuable to Him than they are. Can all your worries add single moment to your life? Of course not. Mari kita pejamkan mata kita. Let's close our eyes. Tema bulan ini adalah pergi ke tempat yang go to the other side. Pergi ke sisi yang lain. Mungkin di antara kita baru 1 bulan, baru setahun, 2 tahun, mungkin ada yang 20 tahun di Amerika. Mari kita pikir-pikir lagi betapa setianya Tuhan ketika kita harus pergi dari Indonesia ke Amerika, tidak ada siapapun. Maybe some of us here, only a year, few months, 20 years. Let's think about how faithful God to us. Amen. You're guys from Indonesia. No one knows who you are, and you are here now. Let's think about how faithful God to us. Dan firman Tuhan bilang nggak usah khawatir, nggak bakal nambah umur kita. And God said, like, do not be worried because He's not gonna add a year in our life.
dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau sedia, kau mulia Bapa. Dengan suara saja mari kita puji Tuhan kita. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Lantai 1, lantai 2. Katakan, kau Tunjukkan kasih setiamu, yes. menyediakan yang ku Amin Tuhan, benar Tuhan. Kau setia, kau mulia, kapan dia setia? dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia? Amin. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau panggil rekan saya, Pak Hengki. Yuk, Pak Hengki kesini. Dia mau menceritakan mengenai kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Mungkin a very short story, cerita yang singkat. Tapi mari kita buka hati kita dan kita belajar bahwa sungguh-sungguh Tuhan kita yang Tuhan yang setia. Selamat pagi Pak Hengki. Pagi, Pak. Coba cerita sedikit, apa sih kesetiaan Tuhan itu apa ceritanya? Ceritain background story-nya dulu. Pada tahun lalu bulan 11 saya divonis dokter itu ada penyakit prostat. Prostat? Karena gejalanya tuh perut belakang dan malam tidur tuh agak beberapa kali buang air kecil dan dokter menerangkan tuh tes darah Lah, bulan 11. yes. Tes darah hasilnya dokter health center tuh kaget gitu loh, karena PSA, istilahnya PSA itu prostat spesifik antigen itu tinggi sekali. Ya. Dan dokter yang di health center menyarankan ke dokter urologi di Neviat, itu bulan Januari. Saya ke sana Untuk tes lagi. untuk saya ketemu dokter spesialis urologi. Iya, betul. Dan dibaca rekod tes yang tahun lalu, dia juga sering kaget gitu. Ya. Prostatnya pengertiannya apa? Kanker atau apa? Belum divonis kanker gitu, Yes. karena urologi ini kaget terus disuruh tes lagi bulan Januari. Iya. Dan hasilnya prostatnya
PSA-nya masih tinggi gitu. Yes. Dan dokter urologi menyarankan untuk di biopsi. Oke. Di biopsi itu kira-kira Februari ya. Hasil Bulan biopsi apa? Habis biopsi sampai dulu ke dokter 12 titik sampai dulu ke dokter health center, dan dokter health center langsung telepon gitu loh, dan dinyatakan nama dokter health center tuh ada cancer gitu. 12 titik cancer. Yang 10 titik bagus, yang 2 titik tuh ada cancer gitu. Oke. Cuman dia mungkin ya bilang cancer, kan kita kaget gitu, Iya. Pak. Langsung saya disuruh datang langsung diuruskan insurans gitu. Yes. Waktu dengar kata-kata cancer atau ada 12 titik itu gimana perasaannya Pak Hengki? Wah, itu menakutkan, Pak. Betul. Sangat mengerikan. Betul. Dan langsung mungkin ya tindakannya ya kaget, kita juga lebih kaget gitu, dokter aja kaget gitu. Ya. Langsung suruh CTB panggil, suruh urusin insurans gitu. Yes. Dan image kita kan, wah ini Cancer umur nggak berapa lama lagi nih, iya nggak? Benar nggak kalau kita dengar cancer, benar nggak? Iya, benar. Lalu itu ngeri dah. Dan kemudian 2 minggu kemudian saya ada appointment ke dokter urologi. ya, Saya ke sana, pas ketemu, kok dokter yang urologi itu kok tenang-tenang gitu loh. Tenang-tenang aja. Waktu biopsi kan saya minta bantu Pak Aldo doakan itu teman doa. Dia tenang-tenang aja. Kita kaget, kita aja udah deg-degan. kok dia kelihatan tenang nih dokter? Dia tenang gitu loh. Terus dijelaskan gitu, saya sama anak saya Sandy, dijelaskan bahwa memang di biopsi 12 titik, yang 10 titik bagus. Yang 2 titik itu memang ada semacam kanker, cuman reaktif gitu, nggak aktif gitu Pak. Oke. Nggak aktif, dan Ya. dia juga heran, ini kok BSA-nya tinggi, itu biasa indikasinya kan kanker. Ya. BSA-nya tinggi indikasi kanker, tapi kok ini kok bagus gitu loh, kan reaktif gitu, 2 titik itu 2 titik kecil. Dan dia menyarankan untuk MRI itu ya untuk jalan terakhir lah. Ultrasound untuk dilihat ya. Untuk dilihat semua yang Ya. urologi, untuk di prostat semuanya. Dan sebulan saya dikasih ke MRI. Ada dikasih obat nggak? Nggak dikasih obat? Nggak. Belum ada ya. Belum Oke, dikasih. terus Dan MRI, udah waktunya MRI, MRI itu ya ini komplit ya Pak ya. MRI 1 jam, ya. saya dimasuk tabung. Ya. Dan dengan suara yang sangat keras sekali. 1 jam non-stop. 7 menit terakhir tuh saya udah hampir nggak tahan, itu saya suruh stop gitu loh, karena gimana tuh, karena sangat nggak tahan. Betul. Akhirnya diteruskan sampai selesai. Hasilnya keluar 2-3 minggu kemudian, Mengatakan ya itu ke dokter health center, saya di appointment, saya dipanggil. Mereka heran gitu loh. Di MRI kan jalan terakhir nih, jalan terakhir ya biopsi nggak ini, MRI jalan terakhir semua dites. yes. Dokter heran, nggak ada apa-apa gitu loh, semua bagus gitu Wow. loh. Iya. Yes. Makanya itu doa, kekuatan doa Pak. Yes, Karena betul. Bapak sering doa waktu saya mau biopsi, mau MRI, didoain, saya juga yakin sekali gitu loh. Yes. Dan malam-malam saya sama istri saya berdoa, semoga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi itu kan hasilnya negatif. Jadi semua negatif. Semua bagus gitu loh. Ya, puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya begini Pak, apa respon Bapak kalau tetap hasilnya sebenarnya cancer positif? Ya, saya pasrah aja Pak, berserah sama Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti menolong saya Pak. Amin. Pasti. Amin. Karena ini aja saya juga udah pasrah sekali. MRI terakhir ya saya, Tuhan ya kalau memang ya berkehendak Tuhan saya nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau Tapi Tuhan hasilnya berkehendak saya cancer, ya udah saya. berserah, Tuhan pasti bantu saya untuk sembuh gitu. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Puji Tuhan. Benar-benar saudaraku bahwa yang tadi disampaikan Pak Hengki, kekuatan doa dan juga keberserahan menyatakan bahwa Tuhan kita
Tuhan yang setia. Saat enak, saat nggak enak, Tuhan kita tetap Tuhan yang setia. Amin. Amin. Saudaraku, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mau pastikan lantai 1, lantai 2 sudah mendapatkan dua perjamuan. Kalau ada yang belum mendapatkan, tolong angkat tangan. Asya, tolong berikan di belakang. Lantai 2 semuanya sudah mendapatkan? Sudah? Sudah mendapatkan? Ada di lantai 1 yang belum mendapatkan? Mari kita ambil waktu tenang, datang di hadapan Tuhan, minta ampun segala dosa pelanggaran kita. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Bahwa setiap kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Yesus yang sanggup menyembuhkan Pak Hengki. Yesus juga yang sama yang bisa menyembuhkan sakit penyakit Anda. Yesus yang hidup, yang masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sebagaimana apa yang Dia lakukan untuk Pak Hengki, saya percaya juga Tuhan kita bisa melakukan hal yang ajaib buat kehidupan Anda, asal kita percaya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus kumpul bersama orang-orang terdekatnya. Yesus duduk makan malam sama mereka. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Terimalah
sebagai peringatan akan kematianku. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus Yesus? Kalau begitu, mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Kita di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat anggur tangan kanan tinggi-tinggi. Lalu Yesus setelah makan roti, Yesus mengambil anggur dan mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sebagai peringatan dan perjanjian akan kematian Kristus Yesus. Kematian Yesus Kristus bukan hanya kita peringati, tapi kita ingat akan segala pengorbanannya, akan apa yang sudah Yesus lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita ada bukan karena apa yang kita usahakan, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Sekali lagi ucapkan syukur dan terima kasih saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan pagi ini pada saat kami mengambil perjamuan tadi Tuhan, yang sakit akan mengalami kesembuhan. Sudah mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, belenggu-belenggu, rantai-rantai sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pengharapan baru di dalam nama Yesus. Ada kehidupan baru di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, biar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Angkat kedua tangan kita saudaraku dan ucapkan syukur. We give thanks to you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Katakan saudaraku, keadaan di luar sana boleh gak baik, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Katakan amin. Haleluya. We give thanks to you Lord. Haleluya. Shekera babaka shekera la 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 la. Shekera babaka shekera la 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 la. Kami bersyukur Tuhan. Namamu besar, namamu mulia, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Name above all name, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God.
Yesus. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. You may be seated. Haleluya. Haleluya. Thank you, thank you, thank you. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh titip, boleh titip. Yes. Good morning Philadelphia Praise Center. Bagaimana orang-orang? Hah? Kok kayak terkesima gitu? Good morning everyone. Yes, yes, yes. Thank you Pak Hengki untuk kesaksiannya luar biasa yang membangun, yang memberikan pengharapan buat kita semua. Katakan amin. Yes. Secara singkat saya mau kasih tahu minggu depan kita akan ada Mother's Day. Oke, all the moms akan mendapatkan appreciation. Dan bukan hanya itu, minggu depan kita akan lunch sama-sama, gitu ya. Lunchnya tebak akan di mana? Tebak. Karena kan di bawah kan ada Sunday School. Jadi kita makan di mana? Di taman. Yuk, kapan makannya kalau kita makan di taman? Di mana? Di depan. Kita akan makan di luar dan berdoa karena udaranya makin cerah nih, gitu ya. Kita berdoa untuk makan cuacanya cerah kayak hari ini. Kita makan di luar, kita buat macet jalanan, kita ajak orang-orang makan sama-sama kita. Ya, seru kan? Alright, Mother's Day special next week. Dan kita akan buat kehebohan di depan jalan sana. Sama ini juga, saya baru-baru ini dideketin sama satu orang. Dia tuh minggu depan mau datang, mau kasih short presentation mengenai ini, apa namanya? Kirim uang gratis ke Indonesia, pokoknya katanya lewat mobile apps. Nah dia bilang gini, Pastor Aldo, kalau minggu depan pada saat saya datang, misalnya ada satu orang melakukan langsung transaksi, apakah itu $1 ataukah $10, gereja Anda akan mendapatkan $20. Jadi setiap satu transaksi. Jadi kalau kita ada 50 orang melakukan transaksi $1 aja kita kirim ke Indonesia, kita dapat 1.000. Puji Tuhan. Jadi bisa membantu juga sama-sama menguntungkan. Anda dapat duit, gereja juga diberkati. Boleh nggak? Ya. Jadi siap-siap besok. Pokoknya very easy proses, kata dia, cuma lewat online mobile katanya. Jadi kita dengerin aja presentasinya dia. Cuma 5 menit, tapi yang paling penting adalah setiap satu transaksi yang minggu depan langsung kita lakukan, gereja langsung diberkati $20. Wow. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk hal tersebut. Nah, hal yang kedua, sebagaimana kita lihat anak-anak muda lagi pada retreat sekarang ini, lagi pada retreat. Nah, ini ada beberapa foto di mana mereka nih kemarin lagi main-main, begitu mereka praise and worship sama-sama gitu. Dan mereka ngedengerin sharing. It was a wonderful time dan kita berdoa. Hari ini mereka akan kembali ke tempat ini jam 2.30. It seems mereka benar-benar have a blast. Mereka tinggal di satu rumah, punyanya Mennonite juga, dan mereka have a good time. Dan hopefully dalam waktu dekat mereka bisa melakukan hal yang sama, atau enggak kita retreat sama-sama. Setuju nggak kalau kita bikin retreat sama-sama? Iya nggak ya? Kita bikin retreat sama-sama. Yang penting kita ada Iya. By the way, besok adalah hari spesial. Apakah itu? Idul Fitri, bos. Bukan pendidikan nasional. Idul Fitri besok, pendidikan nasional. Iya boleh juga sih. Tapi besok Idul Fitri. Ya. Jangan lupa minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Nah, jadi besok jangan lupa kita sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan kasih kita, keterbukaan kita kepada saudara-saudara kita ini juga. Ya, gak salah telepon mereka, teks mereka, hey, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Kita kan gak anti yang begituan. Gak jadi kita masuk neraka hanya gara-gara ngomongin kayak begitu, ya gak sih? Itu menunjukkan bahwa kita punya apa? Punya kasih, dan Tuhan kita lebih besar daripada cuma sekadar ucapan seperti itu. Amin. Nah, bulan ini gak kerasa, tahu udah tanggal 1 Mei, bos. Tahun 2022 tahu udah masuki bulan kelima. Ada yang percaya nggak? Gila, masih ingat nggak Natal kemarin? Masih ingat kan? Tahu udah 5 bulan aja. Waktu itu Denny masih kurus, sekarang lihat dia udah luar biasa banget. Tambah kurus, tandanya ada beban berat di dalam hidup dia. Iya nggak? Iya nggak?
5 bulan ini berjalan dengan waktu dengan luar biasa. Gitu. Minggu depan nanti Denny akan kasih kesaksian. Minggu depannya lagi nanti Keke akan kasih kesaksian. Ini bakal banyak kesaksian-kesaksian hebat di bulan Mei ini, saudaraku. Nah, di dalam firman Tuhan banyak berbicara tentang menyeberang. Menyeberang. Ingat waktu bangsa Israel disuruh menyeberang ke laut Teberau. Setelah mereka meninggalkan Mesir, Tuhan disuruh bilang, go to the other side, nyebrang loh sana. Gitu. Ada saat dimana Yesus pengen berdoa. Gitu. Yesus berdoa, Yesus menyeberang, dan orang-orang ngikutin Yesus. Ada saat-saat dimana murid-murid lupa membawa roti, dan pada saat itu mereka sudah menyeberang. Banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang berbicara tentang pergi ke tempat yang lain, pergi ke sisi lain dengan menyeberang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar secara singkat. Nah, dari cerita-cerita di dalam Alkitab yang berhubungan dengan go to the other side atau menyeberang ini, selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajarin. Jadi selama bulan Mei ini, dari minggu pertama sampai minggu kelima, kecuali minggu depan kita akan ngomongin mengenai Mother's Day. Tapi sepanjang 4 minggu lainnya kita akan ngomongin mengenai ada hal-hal yang bisa kita pelajarin pada saat firman Tuhan berbicara tentang menyeberang. Gitu. Nah, pagi hari ini sebelum saya mulai, mari kita silent cellphone-nya. Saya cepat kok. Saya cepat banget. Saya akan secara cepat. Karena apa? Karena saya tahu orang-orang PPC itu pada pinter-pinter, smart. Jadi kalau perlu saya cuma ngomong semua udah langsung punya interpretasi sendiri. Hingga akhirnya saya nggak perlu khotbah. Langsung kita bikin kelompok aja. Kelompok langsung sharing aja apa yang kamu dapat. Wah, di situ hebat, bos. Hebat. Itu bisa terjadi, ya. Nah, sekali lagi saudaraku, kita akan berbicara tentang satu cerita di Alkitab tentang hal menyeberang yang bisa kita pelajari. Jadi, bangsa Israel meninggalkan Mesir 40 tahun. Mereka keliling-keliling hingga akhirnya mereka udah mau memasuki tanah perjanjian. Dan ini langsung ceritanya di Yosua. Yosua 1. Oke. Ya, ini Yosua. Tahu Yosua tahu artinya Yosua enggak? Kalau ada punya keponakan, anak namanya Joshua, kasih tahu artinya. Saya punya keponakan Joshua, WhatsApp sama dia, Josh, lo tahu nggak arti nama lo? Bilang gitu. Kebetulan saya kan orang Perancis, jadi bilang, tulang apa artinya tulang? Tulang itu paman gitu ya. Itu bahasa Perancis ya. Tulang itu artinya uncle gitu ya. Tulang apa itu artinya? Google bos, gue bilang. Akhirnya di Google, dia balas, oh artinya keren banget ya. Iya, artinya adalah Tuhan keselamatanku. Wah. Jadi kalau Anda punya keponakan, punya anak namanya Joshua, artinya adalah Tuhan keselamatanku. Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saya akan baca ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. On and on and on and on. Nah, tapi saya mau Cindy tolong keluarin yang Yosua 1 ayat 2. Kita akan belajar beberapa hal
bahwa setelah 40 tahun mereka keliling di padang gurun, mereka ada di pinggir sungai Yordan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah. Dibilang go to the other side, seberangin tuh sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kalau kita lihat dua kata pertama, statement pertama, hambaku Musa telah mati. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang yesterday, udah lewat. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Ada past tense, ada present tense. Banyak di antara kita hidup di apa? Hidup di masa lalu. Dan bukan hanya hidup di masa lalu, kita stay di masa lalu. Apakah itu karena kejadian, apa karena perkataan orang, apa karena treatment seseorang kepada kita, kita akhirnya stay hidup di masa lalu. Aduh, hati gue tuh luka. Aduh, saya tuh benar-benar disakitin. Kita stay di masa lalu dan kita nggak bisa move on. Pagi hari ini Tuhan cuma bilang, hey, hambaku Musa telah mati. That's the fact. Itu kenyataan. Anda punya sakit, Anda punya luka. Yes, Anda disakiti, Anda dilukai. It's over. It's yesterday. It was yesterday. Itu udah lewat. Tapi sekarang, bersiaplah sekarang. Tandanya apa? Yang Tuhan mau katakan adalah apa? Udah, firman Tuhan bilang gini, jangan ingat-ingat yang masa lalu. Dan firman Tuhan bilang bukan hanya jangan diingat-ingat, jangan diapain? Jangan direnungin. Banyak karena kita bukan hanya diingetin, yang namanya luka-luka tuh bukan hanya diingat, direnungin. Akhirnya keluar kamar gimana? Matanya lebam. Karena banyak apa? Nangis. Cepet banget nih ibu ini ngejawabnya nih. Pasti pengalaman pribadi ini. Cepet banget ngejawabnya loh. Benar saudaraku. Jangan kita stay sama masa lalu. Tuhan bilang jangan diingat-ingat. Bahkan gak usah direnungin. Yang namanya disakitin, di bad treatment sama orang semua segala macam. Jangan. Tapi Tuhan bilang adalah apa? Bersiaplah sekarang. Disuruh bersiap kapan? Gereja Tuhan bersiaplah kapan? 2 hari lagi atau kapan? Disuruh bersiaplah sekarang. As you know, itu ada 3 juta orang. Ada 3 juta orang Israel. Apakah Tuhan bilang gini, Joshua bersiaplah sekarang hanya untuk 10.000 orang? Enggak. Untuk seluruh bangsa Israel. Karena tanah itu akan diberikan kepada kamu. Back to ayat yang tadi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Gue gak tahu translatannya bahasa Inggris, tapi ini maksudnya enak bener nih. My servant Moses is that now you must lead Israel across the Jordan River. Saya senang bahasa Indonesia. Bersiaplah. 5 tahun terakhir ini di Indonesia kalau WhatsApp atau teks, bos jangan lupa ya, kalau orang gini ke saya gitu, tolong jangan lupa bawa ini nih, siap gitu kan. Kalau SMS kan gitu, lo jadi ikutan gak retret? Siap, gitu kan. Kita belajar dari militer. Saya senang sama orang-orang militer, karena orang militer siap gitu. Apa kata atasannya selalu jawabnya apa? Siap. Bener. Kalau sekarang kita SMS, lo datang ke gereja gak? Siap. Padahal jawabnya, lo ke gereja apa kagak? Siap gitu. Om Hani jemput saya ya, siap. Wah, kayak gitu kan. Nah, enaknya tuh sama militer gitu. Sama militer gimana? Bentuk siap gerak gitu. Siap gerak, siap. Beda kalau apa? Istirahat gerak. Istirahat gerak begini. Tandanya kalau istirahat gerak ngapain? Ya gak santai banget sih kalau orang militer ya. Tapi setidaknya ya boleh
Bukan sikap sempurna, tapi ulang, siap, gerak, siap, gini. Tandanya siap, matanya apa? Matanya siap, semuanya siap, senjatanya siap, siap bertempur. Nah, di Jakarta, bukan di Jakarta, ada satu YouTuber di Indonesia ngetop banget, dia bikin tren lagi, bukan siap, siap, kata gitu. Pakai A siap, gitu. Gue nggak ngerti kenapa dia harus pakai siap, gitu. Akhirnya jadi ngetren. Gitu. Ternyata emang perlu orang-orang tuh dipersiapkan. Apakah itu siap, dipersiapkan atau segala macam, tapi kita harus siap. Bersiaplah sekarang. Kenapa kita harus bersiap sekarang, saudaraku? Karena kalau kita nggak siap sekarang, bisa jadi kesempatannya apa? Hilang. Kesempatan bisa hilang pada saat orang itu tidak mempersiapkan. Kesempatan bisa hilang pada saat waktunya sudah datang. Tandanya apa, saudaraku? Keberhasilan terjadi pada saat apa? Persiapan dan kesempatan datang bertemu. Kita udah siap nih. Begitu kesempatan datang, berhasil. Ada satu anak muda, dia mau ambil college, gitu. Dia mau ambil college, lagi ngobrol-ngobrol sama saya. Om Aldo, gue tuh nyesel banget. Dia nyesel. Kenapa? Saya bilang, kamu kan suka olahraga kan? Iya, saya suka olahraga. Tapi saya cuma bisa olahraganya semuanya di permukaan. Basket saya bisa, berenang saya bisa, bola saya bisa. Saya bilang gini, Nick, bukan kayak gitu caranya. Saya bilang gitu. Caranya adalah kamu harus fokus satu, apa yang kamu suka, itu yang kamu harus fokusin. Ya, I know, it was too late, Om Aldo. Dia sadar, mestinya dari usia muda, kalau dia tahu dia suka A, dalemin itu. Contohnya kayak Ryan, dia suka piano, dia belajar piano. Makanya dia jago jadi usher, karena dia pintar main piano. Apa hubungannya ya? Oke, dia bagian diantar jemput karena dia jago piano. Nah, saudaraku, kalau Anda punya satu, saya bilang, dan dia bilang gini, I have another friend, dia bilang gitu. Siapa dia? Disebutin lah namanya. Dia jago berenang, dan dia fokus berenang. And I believe, dia bilang gitu. Pasti beasiswa untuk dia akan lebih banyak. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan bertahun-tahun. Same thing, saudaraku. Bersiaplah sekarang, persiapkan sekarang. Forget the past. Lupain tuh 40 tahun di padang gurun, pembentukan yang Tuhan berikan. 40 tahun itu udah generasi baru. Itu kakeknya, neneknya, semua bapak ibunya mungkin udah pada lewat. Bahkan Musa hambanya Tuhan aja udah mati. Dibilang udah lupain. Tapi bersiaplah sekarang. Hey, prepare your heart. Dibilang gitu. Jadi kita harus tahu banget, kita harus lihat bahwa kesempatan itu bisa datang sekarang. Dan kesempatan itu bisa hilang. Ayat berikutnya dikatakan, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini akan diberikan apa disuruh berperang dulu? Akan diberikan. Ini janji Tuhan kepada Joshua. Lu gak usah macam-macam. Akan kuberikan. Ini sesuatu yang besar apa sesuatu yang kecil, saudaraku? Yang jawab besar itu cuma beberapa orang. Ini sesuatu yang kecil apa sesuatu yang besar? Besar, saudaraku. Sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan buat bangsa Israel. Dan saya percaya, kalau Anda bersama-sama saya dengan sepakat, tahu gak apa? Bahwa hal-hal besar akan Tuhan berikan untuk kehidupan Anda. Katakan amin. Bahwa hal-hal besar akan Tuhan berikan buat keluarga Anda. Katakan amin. Bahwa hal-hal besar Tuhan akan berikan buat gereja, buat komunitas kita. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang gak bisa diukur, saudaraku. Hal-hal besar Dia akan percayakan dan Dia akan berikan buat kita. Selain itu bukan hal-hal besar juga. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Artinya apa? Bukan hanya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang
Siapa sih yang gak pengen baju baru? Siapa yang gak pengen mobil baru? Siapa yang gak pengen rumah baru? Sesuatu yang baru selalu membuat kita excited. Selalu membuat kita excited. Dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang jago banget memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara Anda yang putus asa di rumah. Mungkin ada di antara Anda yang punya masalah besar. Mungkin ada di antara Anda nggak tahu mau ke depannya bagaimana. Tapi let me tell you bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan berikan buat kehidupan Anda. Nggak apa-apa, yang aminin cuma beberapa orang. Tandanya mereka yang dapat. Let me tell you bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar dan sesuatu yang baru bagi orang-orang yang percaya. 15 orang, gak apa-apa, gue maafin. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Gitu. Nah itu yang terjadi saudaraku. Bahwa dari ayat ini Tuhan bilang gini, hey, lupain masa lalu, bersiaplah sekarang. Jangan ngelihat besarnya masalah Anda, tapi lihatlah betapa besarnya Tuhan kita. Joshua 1 ayat 5-nya, Kak Cindy tolong, bisa nggak? Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi saya senang bahasa Inggris yang ini nih, yang contemporary English version. Di mana? Joshua, I will always be with you and help you. Sampai di situ. Mari kita sama-sama berdiri. Kita ganti katakan namanya, jangan Joshua. Your name. Oke? Jadi seperti saya akan bilang gini, Aldo, I will always be with you and help you. Ini kata-kata yang datang dari Tuhan untuk Anda dan saya. Oke? Are you ready? Ganti dengan nama Anda. 1, 2, 3. Aldo, I will always be with you and help you. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aldo, I will always be with you and help you as I have Moses, and no one will ever be able to defeat you. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudaraku. Ini janjinya siapa saudaraku? Janji Tuhan. Tuhan kita bukan politikus. Kalau politikus banyak apanya? Banyak tikusnya, banyak bohongnya. Iya, banyak bohongnya juga. Banyak tikusnya, banyak bohongnya. Karena apa? Cuman Jansus, tahu Jansus nggak? Bener nih bapak yang tadi kesaksian. Cuman nama tuh bapak tuh? Pak Hengki. Iya. Itu banyak janji-janji surga. Yang namanya politikus banyak janji surga. Hanya itu. Pendeta banyak janji surga nggak? Bukan banyak. Banyak. Saya meminjam bahasa istilah orang-orang Surabaya ya. Bukan banyak om. Banyak. Wakeh katanya. Kalau kita pakai gini. Wakeh. Kayak raksasa gitu, tau gak sih? Wakeh. Oke deh. Oke. Nah. Ternyata banyak hamba Tuhan. Banyak politikus. Yang janji surga. Tapi let me tell you. Tuhan kita bukan janji-janji surga. Ini promise-nya dia. Aldo, I will always be with you and help you. Anda lagi discourage, Anda yang sekarang ini mungkin lagi permasalahan besar, Anda mungkin lagi sedih atau macam, just use this as your prayer. Aldo, Tuhan bilang, I will always be with you and help you. Boom. Luar biasa saudaraku. Karena Tuhan kita bukan politikus, dia bukan hamba Tuhan, dia adalah Tuhan. Nah, beberapa kali di Joshua 1 kalau Anda baca, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali kalau Anda baca, be strong and courageous. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tandanya apa? Kalau di dalam kita kuat, halo lantai 1, lantai 2 dengar, pay attention sama saya. Kalau di dalam kita kuat, yang di luar gak akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan, bukan apa? Bukan kuatkan badanmu,
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati ini berbicara apa? Di dalam, bos. Kalau dalamnya kita kuat, mau dunia bergoncang, mau ekonomi naik turun, mau itu yang namanya keadaan dunia nggak aman, di Rusia kayak di mana segala macam, kita nggak akan goyah. Karena apa? Aku kuat di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mulai dengan membangun kekuatan di dalam. Kalau kita punya pribadi yang kuat di dalam, yang di luar, mau orang ngomong apa kayak segala macam, gak jadi masalah. Karena aku tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Orang boleh bilang, lo jelek lo, lo kurus lo, segala macam. Gue gak peduli sama ngomongan lo. Yang penting saya tahu bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Itu ngomong di dalam. Gitu. Kamu tuh gak akan dapat kerjaan, kamu kerjanya slow. Gak jadi masalah. Tuhanku yang akan membukakan pekerjaan buat aku. Hey, be strong and courageous. Setelah pribadi Anda kuat, harus apa? Bangun kekuatan keluarga. Keluarga kita harus dibangun kuat. Keluarga kita harus dibangun kuat. Harus ada apa? Harus ada yang namanya doa di dalam keluarga. Harus ada suami istri, harus ada doa. Karena apa? Harus kuat di dalam. Kalau di dalamnya kuat, keluarga-keluarga lain mau segala macam, silakan. Mau keluarga lain mau beli mobil kayak, beli mobil bekas kayak, kita tetap tenang aja, naik septa, nggak apa-apa. Yang penting kita kuat di dalam. Bahwa hidup saya bukan didikte dengan mereka. Hidup saya diatur oleh Tuhan. Kalau yang namanya kita pribadinya kuat, dalamnya kuat, kita keluarga kuat, apa yang harus dibangun kekuatan? Gereja ini harus kuat, saudaraku. Kita harus bangun kekuatan di dalam gereja ini. Hari Minggu sebagai celebration kita, ada small group. Itu saat kita untuk encourage one another. Kita bangun kekuatan. Anda ke gereja, saya berdoa dan saya minta, yang di rumah, yang di tempat ini, saya berdoa dan saya minta Anda ke gereja jangan mencari hamba Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk gue, Aldo Syahan. Jangan. Karena saya bisa mengecewakan Anda. Datang ke gereja karena apa? Karena Anda emang pengen ketemu siapa? Ketemu teman, ketemu Tuhan, ketemu teman. Ketemu Tuhan, ketemu teman lagi. I know some of you gini, aku mau ketemu teman gue ini gini-gini. Tapi yang pertama adalah ketemu Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Gitu. Ada saat-saat di mana saya nggak ada di tempat ini. Misalnya saya pergi lagi pelayanan ke Prancis atau ke Rusia atau ke Ukraina. Anda harus tetap ke sini. Siapa tahu saya di Ukraina udah lewat gitu, kena tembak gitu. Saya nggak tahu gitu. Tapi Anda tetap harus datang mendukung gereja ini. Ada saya nggak ada saya, tetap Anda datang untuk apa? Untuk cari Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus membangun kekuatan keluarga gereja kita. Gitu. Amin, saudaraku. Jadikan gereja ini your second home. Your family. Jadi Anda ke gereja tuh bukan karena, wah, gue mau ketemu keluarga gue ini, gue seneng. Gitu. Dan ini udah PPC jalankan bertahun-tahun, bahkan dari awal kali. Kita nggak pernah tuh ada yang namanya promosi-promosi. Datang, ada pendeta A. Nggak pernah. Lo cari, mau di Facebook, mau di mana, kayak Twitter, di mana. Kita cuma ada di buletin, udah kelar. Kenapa? Kita nggak mau ngajarin orang ke gereja, karena apa? Karena hamba Tuhan. Kalau emang lo mau datang, ya datang. Mau siapapun yang bicara, dia mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan, titik. Iya enggak? Jadi, kita harus bangun kekuatan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tahu ada di antara Anda yang terpisah dengan keluarga. It doesn't mean Anda nggak bisa membangun kekuatan dengan keluarga Anda. Teknologi sekarang, bos. Video call bersama dengan keluarga. WhatsApp call, berdoa bersama dengan keluarga. Bangun kekuatan, bos.
Ini firman Tuhan loh. Kuatkanlah dan teguhkan. Dan firman Tuhan ini di Yosua 1 bukan sekali. Ada 4 atau 5 kali Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tandanya apa? Tuhan bilang penting banget untuk kita membangun kekuatan di dalam kita. Membangun kekuatan percaya iman kita kepada Yesus Tuhan. Kalau kita kuat, saudaraku, kalau gereja kuat, kalau keluarga kuat, kalau pribadi Anda kuat di dalam Tuhan, Anda nggak akan tergoncangkan dengan ngelihat di luar sana. Dengan social media, semua segala macam, Anda nggak akan tergoncang. Karena apa? Anda tidak perlu membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan. Dan siapa yang Anda pegang di dalam perjalanan kehidupan Anda. Itu yang paling penting, bos. Itu yang paling penting. Selama 2 tahun pandemi, bukankah kita belajar, saudaraku? Belajar bagaimana orang udah mulai apa? Udah mulai banyak yang stres. Selama 2 tahun. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekarang ini katanya dikatakan bahwa yang sakit physically, yang sama sakit mentally, jumlahnya bahkan bisa dikatakan katanya yang mentally ini lebih banyak. Karena within 2 years, yang namanya pandemic, itu orang yang mentally sick, itu nah, dulu saya Google, katanya bahwa depression hanya dimiliki oleh mereka yang sudah berumur lanjut. Itu satu. Kedua, dikatakan bahwa banyak masalah-masalah yang terjadi depresi karena masalah financial. And let me tell you, sekarang setelah pandemi apa yang terjadi? Anak-anak muda, bahkan teenager sekarang sudah mulai mengalami yang namanya apa? Mental health. Karena keuangan? Bukan. Many reason anak-anak muda sekarang udah mulai mengalami mental health. Sesuatu yang, dan itu bukan dijadikan musuh atau dijadikan bahan omongan. Enggak. Tapi kita harus support, kita harus kasih perhatian. Karena penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Banyak orang-orang yang perlu dipulihkan hatinya. Banyak yang bolong, bos. Dari anak muda sampai yang elderly sekalipun. Banyak yang harus dibalut lukanya. Apalagi dengan anak-anak sekarang, mereka 2 tahun cuman belajar lewat Zoom, begitu dengan social media segala macam, membuat mereka depresi. Makanya Anda yang punya anak-anak muda, perhatikan benar-benar mereka dari usia muda ini. Boom, apalagi di dalam teenagers life. Anda harus pay attention benar-benar. Karena apa? Mental health. Dan kalau Anda ngelihat anak-anak mental health dan mereka mau jujur, langsung cari help. Saya bukannya menentang doa, Anda harus doakan, tapi juga ask for professional. Terkadang ada orang-orang Kristen yang selalu yang musuhan sama dokter. Aku percaya Yesusku adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, no mental health, sembuh lo. Ya pergi aja bos ke professional help. Waduh, pakai dia untuk sekolah tinggi. Atau dia bisa nolongin. Ya enggak? Jangan dijadikan sesuatu yang musuh. Ask for help. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayo, gimana sih untuk kita nguatin dan teguhkan hati kita? Number 1. Taruh Tuhan number 1 in your life. Tuhan sebagai sumber, kalau Anda punya masalah, lari ke Tuhan. Dan bersyukur kalau Anda diizinkan punya masalah dalam hidup. Karena di situ apa? Makin kuat kita, iman kita. Jadi kalau Anda dihadapi masalah, kayak orang nge-gym aja gitu. Nge-gym kan dari 10 kilo dikasih naik 12 kilo, dikasih naik 15 kilo, 20 kilo. Makin berat, makin susah kita angkat, makin kita kuat di situ. Demikian juga dengan Anda dan saya, saudaraku. Ayo kita makin kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan buka Yosua 3.
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 3. Nah, di dalam judulnya ini menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Ini mereka belum berang, tapi mereka udah mendekati sungai Yordan. Oke? Maka bermalamlah mereka di sana sebelum ngapain saudaraku? Sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini mereka baru mau nyebrang. Pertanyaannya, pay attention gak? Di situ dibilang apa? 3 hari. Kalau dipikir-pikir, tadi Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu. Ngapain nunggu 3 hari? Ingat gak saudaraku? Tadi di Yosua 1 dibilang, aku akan memberikan. Garanti gak? Kalau dari Tuhan itu garanti. Pasti diberikan sama Tuhan. Tapi kalau emang Tuhan mau ngasih, kenapa harus nunggu 3 hari? Ternyata saya baru ingat saudaraku. 40 tahun mereka berkeliling-keliling. Dan bentar lagi mereka akan memasuki tanah apa? Tanah perjanjian. Tuhan kasih 3 hari. Untuk mereka ngapain? Untuk mereka datang. Untuk apain? Ingat dan merenungkan akan pertolongan Tuhan. Selama 40 tahun. 40 tahun mereka ngapain? Hidup gak ngapa-ngapain. Ada tiang awan, ada tiang api. Tiang awan untuk ngapain? Tiang awan untuk memimpin mereka di siang hari. Tiang api di malam hari. Itu gak ada heater. Semuanya disediakan. Tiang awan dan tiang api. Dan bukan hanya itu saudaraku. Kalau Anda baca di dalam Ulangan, baju mereka semuanya gimana? Baju mereka dan sepatu mereka selama 40 tahun gimana? Besar sendiri. Waktu itu selama 40 tahun perjalanan mereka belum ada apa namanya? PPO. Belum ada mall dan outlet. Mereka gak bisa stok gitu. Tunggu dong, gue mau beli sepatu. Gak ada. Mereka harus ngikutin pada saat tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan berjalan, mereka harus berjalan. Mereka gak perlu ngapain. Sepatu besar sendiri. Itu yang namanya Adidas, Nike, Reebok bangkrut. Karena 40 tahun mereka gak perlu beli sepatu. Sepatu yang ada gede sendiri. Baju yang ada membesar sendiri sesuai dengan pertumbuhan mereka. Aduh, belum lagi apa? Makanan dan minuman. Tuhan kirimin setiap hari. Ada yang lapar, gak ada yang kelaparan. Cuman Tuhan bilang, ambil secukupnya. Tandanya apa? 3 hari tersebut Tuhan juga cuma mau mengatakan, ingat dan renungin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. That He is Jehovah Jireh. Katakan amin saudaraku. Cuman itu doang. Disuruh nginget kembali. Renungkan kembali. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tandanya saudaraku, kalau yang namanya bangsa Israel, pakaian disediain. Makanan disediain. Nggak perlu bayar listrik sama Piko. Nggak perlu bayar gas sama PGW. Semuanya udah disediain sama Tuhan. Artinya apa? Kalau Anda ada makanan di rumah, bersyukur saudaraku. Karena Tuhan baik. Kalau Anda ada pakaian saat ini, bersyukur. Karena Tuhan baik. Anda bisa berjalan, bisa angkat tangan, bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan yang menyediakan. Jangan sombong loh pada. Kata Tuhan. Ingat tadi Yosua 1. Aku akan memberikan sesuatu yang besar. Kalau kita gak siap menerima sesuatu yang besar dan sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena apa? Bahaya. Kita bisa lupa sama Tuhan. Kita bisa sombong dan kita bisa meninggalkan Tuhan. When you're not ready. When you're not ready. Makanya Tuhan bilang gini. Hey, tunggu dulu 3 hari. Duduk semuanya 3 juta. Renungin dan ingat segala kebaikan-kebaikan saya. Boom. Iya ya. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. That you are Jehovah Jireh. Pasti Anda tahu lah. Saat-saat dimana Anda tahu
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kalau Anda pulang, di kulkas Anda masih ada makanan, tandanya Tuhan yang menyediakan. It's not you. Anda bekerja, yes. Kalau di kulkas Anda nggak ada makanan, salah siapa? Salah sendiri. Kenapa nggak belanja? No, let me tell you. Enggak. Kan kayaknya kalau di kulkas nggak ada makanan, ada berpikir, apa nih jawabannya? Ya salah sendiri bos, kenapa nggak belanja? Gitu loh maksudnya. Enggak. Anda harus tahu bahwa kita harus ngelihat bahwa hal-hal kecil, hal-hal simpel itu adalah pemberian dari Tuhan kita, saudaraku. Jangan renungin yang negatif-negatif. Jangan diingat-ingat tuh yang menakutkan. Yang negatif, yang sakit hati lah, yang jelek-jelek lah. Aduh, boro-boro direnungin. Ingat aja jangan yang begituan. Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah. Yang negatif, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Gak usah direnungin. Diingat aja jangan. Karena outputnya, kalau Anda renungin yang begitu, outputnya apa? Anda jadi orang yang lemes. Anda jadi orang yang pesimis. Anda jadi orang yang bawahnya miserable. Anda mau punya hidup kayak begitu. Karena apa yang Anda renungkan, itu yang akan keluar dalam kehidupan Anda. Sekali lagi saya kasih tahu, apa yang Anda ingat, apa yang Anda renungkan, itu yang akan keluar dalam action kehidupan Anda sehari-hari. Anda boleh percaya atau enggak, tapi lihat, coba 3 hari renungin yang jelek-jelek dalam hidup Anda. Anda bisa bawanya berantem sama orang. Karena fokus Anda tentang keburukan, fokusnya tentang kejelekan. Stop, saudaraku. Stop yang namanya ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Kalau kondisi keadaan Anda saat ini kurang baik, let me tell you, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Kalau setiap planning Anda nggak sesuai dengan Anda yang Anda inginkan, saya kasih tahu, Tuhan tetap Tuhan in control dan Dia tetap Tuhan yang baik. Itu nggak bisa merubah keadaan Dia. Saya mau pinjam Daniel nih, punya cerita nih dia nih. Jadi dia si Daniel yang di atas ini nih, dia namanya, nama lengkapnya Daniel Abednego. Dia cuma kurang 2, si Mesak sama Sadrak dia nggak ikutin. Sebenarnya bapaknya mau ngasih 4 nama, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam 1 orang gitu ya. Tapi bapaknya bilang, udah Daniel Abednego aja, yang 2 kasihin 2 orang lain lagi aja, kata gitu. Jadi namanya Daniel Abednego. Dia punya usaha jalan gitu segala macam. Tiba-tiba dia sharing, aduh kayaknya usaha ini pengen gue lepas deh om, pengen gue lepas. Terus saya bilang gini, Dan kalau emang mau lepas ya lepas aja. Akhirnya dilepas usahanya bulan Februari 2020. Usahanya dilepas sama dia Februari 2020. Boom, Februari 2020 dilepas sama dia. Apa yang terjadi at the end of Februari 2020? Pandemi datang. Kalau dilihat secara manusia, semuanya jalan oke. Ini oke, tapi ngapain harus gue lepas? Karena emang kalau Tuhan baik, semuanya di jalan, Tuhan akan kasih. Ngebayang gak kalau waktu itu dia paksain? Enggak om, gue harus jalanin terus nih om, gue harus jalanin gini. Moncrot 2 tahun, pandemi gak ada apa-apaan. Tandanya apa? Apapun di dalam kehidupan kita, bahkan gak enak sekalipun, percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. Keadaan di depan sana gak ada yang tahu. Sekarang percaya gak? Keadaan dunia ini sekarang berubahnya secara cepat. Cepat. Perubahan secara cepat. Bum. Cara bisnis sekarang berbeda. Cara transfer uang sekarang semua berbeda. Udah online. Semua cara komunikasi semua berbeda. Perubahan cepat terjadi. Kenapa Tuhan izinkan perubahan-perubahan itu? Kenapa tahu gak saudara? Supaya kita yang berubah. Tuhan kita gak berubah. Dunia boleh berubah. Tapi Tuhan izinkan perubahan-perubahan di dalam dunia terjadi. Supaya apa? Supaya kitanya berubah. Maksudnya berubah apa? Kalau yang selama ini kita orangnya keras, ayo jadi berubah jadi orang yang lembut dong. Kalau selama ini kita orangnya pemarah, ayo berubah jadi orang yang punya hati yang ramah.
Kalau selama ini kita berpikiran negatif, ngomongnya negatif, Tuhan bilang ayo berubah menjadi orang yang memperkatakan positif dan fokus pada hal yang positif. Selama kita masih hidup, tandanya masih ada kesempatan untuk ngapain? Untuk berubah. Perubahan di luar sana boleh terjadi and sometimes menakutkan, but let me tell you, kalau Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan, you don't need to be scared. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Kata Tuhan, kitanya yang harus berubah. Katakan kepada diri Anda masing-masing, katakan, saya mau berubah. Katakan, saya mau berubah. Yes, selagi kita masih ada kesempatan, ayo kita rubah kehidupan kita. So, we learn something pagi hari ini. Dari cerita bangsa Israel yang mau menyeberang, memasuki tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkan hati. Ayo. Iman kita dibangun. Ayo kita kuatin nih. Kalau Anda sedang dalam permasalahan besar saat ini, bersyukur. Karena di situ Anda akan dikuatkan. Diingetin lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Kata firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari yang harta, lebih dari harta, segalanya. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Yes, amen Lord. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat kedua tangan kita, katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia.
Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami. That you provide everything that we need. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang Right now, Lord, butuh pertolongan Tuhan, if any one of us need your help, Tuhan ingetin akan 40 tahun bangsa Israel. remind us about the 40 years Israel have to go throughout. Saudaraku, 40 tahun mereka gak pernah kelaparan, mereka ada baju, ada semuanya. Tuhan yang In menyediakan. 40 years, you always provide them with food, clothing, places to stay. You always provide them in that 40 years. Ayo saudaraku, mari kita fokus dan renungkan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Let us now focus on His goodness throughout our life. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Think about it. Materaikan firman-Mu Tuhan. Put this message in our heart, Lord. Biar terus kami ingat, kami renungkan So that kebaikan-Mu we Tuhan. will always remember about this message, about your goodness, about your faithfulness in our life. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus In Tuhan. Jesus' name we pray. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Anda yang mau membawa persembahan, yang membawa perpuluhan, mari kita akan berikan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Anda diberkati pada pagi hari ini, saudaraku. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Sungguh Engkau Tuhan yang setia. Sungguh Engkau yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Dan pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Materaikan Tuhan. Oh, biar setiap persembahan-persembahan kami ini Tuhan kuduskan dan bisa dipakai, dikelola lewat gereja di tempat ini. Kami yang butuh kesembuhan, Tuhan beri kesembuhan. Kami yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Kami yang ada dalam masalah-masalah besar, kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini terus kami berdoa melepaskan berkat buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami memberkati kota ini di dalam nama Yesus. Kami memperkatakan keamanan, kami memperkatakan pertumbuhan perekonomian, kami perkatakan ada damai di kota Philadelphia. Kami mau berdoa terus Tuhan untuk kami yang membutuhkan status imigrasi, Tuhan buka jalan. Kami yang ada dalam proses, Tuhan bukain jalan-jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, bukan kepada manusia. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk anak-anak kami, anak-anak youth yang masih retret. Tuhan bertemu face to face dengan mereka dan tibakan mereka kembali ke Philadelphia dengan selamat di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Roh Kudus yang akan memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang
terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam Yesus Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory.